Shalom, selamat datang di Podcast with God, persembahan dari Gereja Kristus Bandung. Save with Jesus, New Hope, New Life, New Me. Let's go. Selamat datang kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa di podcast seri yang kelima. Jadi dengan bintang tamu yang sudah hadir dari minggu-minggu yang lalu. Nah kini kita kembali akan berbincang tentang bagaimana kita dapat hidup sebagai orang percaya. Tentunya hari ini saya kembali ditemani oleh senior pelayanan saya di Gereja Kristus Bandung, Pak Amir Sinaga. Selamat datang Pak kembali. Terima di kasih. Podcast ini. Amin. Udah lama di seri pertama itu bulan apa tuh Pak kita podcast tuh? Kalau nggak salah bulan apa tuh Kak Kevin? Ingat gak kita podcast tuh? Bulan apa ya Jan? Februari ya? Oh iya. Februari, sekarang udah bulan April. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, Puji puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat ya Pak ya? Tuhan berikan kesehatan. Puji Tuhan, Puji amin. Tuhan. Oke, kita hari ini mau bahas tentang yang kemarin pertemuan pertama kita sudah obrolin nih Pak. Kalau Bapak Ibu belum sempat lihat podcast yang pertama, silahkan dikunjungin laman YouTube kita. Yang laman YouTube kami itu di situ ada seri pertama. Jadi kami sudah sempat berbincang tentang podcast yang hari ini kita akan bahas. Tapi kita akan bahas lebih dalam lagi dari seri yang pertama kemarin gitu ya. Kita sempat bahas bahwa kita ini hidup punya tujuan, betul kan Pak? Betul. Bahkan kita hidup beraktivitas sehari-hari aja ada tujuannya. Ada tujuan. Hari ini kerja dan lain sebagainya gitu ya. Pasti hidup manusia juga ada tujuannya. Begitu juga dengan bergereja kan Pak. Bergereja, betul. Bagaimana nih Pak? Apakah Gereja Kristus Bandung sendiri itu punya tujuan yang jelas dalam berkegiatannya gitu kan? Jangan sampai ya kita selama ini kalau ditanya sama orang atau berdiskusi sama orang tujuan kita bergereja itu nggak tahu. Bisa dijabarkan lebih detail lagi nggak Pak? Dari pertemuan kita pertama memang sudah sempat dibahas. Betul. Tapi nggak sedip di episode kali ini. Oke, bisa baik. kita bahas itu tuh Pak. Terima kasih untuk undangannya. Kita boleh ada di sini di podcast di sini berbicara tentang apa sih yang menjadi kerinduan kita, apa sih yang mau kita gapai Betul. di dalam Gereja Kristus Bandung. Seperti Nehemia bilang tadi, bahwa hidup ini pasti ada tujuan walau tidak ditulis secara detail, ya kan? Betul. Tetapi pasti ada tujuan. Nah, begitu juga dengan kita bergereja di Gereja Kristus Bandung. Ya, sudah jelas bahwa ada panduan kita yang namanya living in God's planning. Kita berharap pelayan-pelayan Tuhan, majelis, kita sebagai rohaniwan, begitu juga dengan jemaat, semakin mengerti bahwa kita bukan sekedar berkumpul, seperti yang kita sudah jelaskan di podcast pertama, tetapi ada tujuan kita yang jelas. Karena begini, tujuan yang jelas pastilah menuntun kita dalam setiap langkah yang mau kita lakukan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Begitu ya kan? Betul. Karena kita ada tujuan, kita dikawal untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di gereja kita, Gereja Kristus Bandung, puji Tuhan, Tuhan berikan itu bagi kita yang namanya living in God's planning. Nah, dalam pikiran saya begini, living in God's planning, poin pertama, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Saudara Nehemia tadi, kalau Bapak Ibu pengen tahu podcast pertama kita sudah jelaskan di sana, tapi saya tidak ulang lagi itu ya. Nah, poin yang pertama, supaya orang atau membawa setiap orang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya kan? Itu langkah pertama. Kita sebutkan ini adalah fondasi iman. Fondasi iman. Iya. Nah, fondasi iman ini harus diperkuat dengan
hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kapan? Ya setiap saat, setiap hari. Saya coba gambarkan ini mengenai tentang fondasi rumah. Oke. Kalau kita membangun satu bangunan, apakah itu rumah, apakah itu perkantoran atau apapun namanya, pasti pertama-tama yang kita bangun fondasi. Betul ya? Betul. Nah, fondasi harus kuat. Oke. Fondasi kita rancang sedemikian rupa. Kalau kita mau membangun gedung bertingkat, Ya. tingkat 10 atau semakin tinggi, tentu fondasinya semakin kuat. Betul kan? Betul. Gitu. Nah, fondasi ini kita sebutkan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagaimana kita bisa membangun satu rumah kalau fondasinya tidak ada? Oke. Betul? Iya. Oke, kira-kira begitu. Kalau seandainya nih Pak, ada orang percaya dan ya dia tidak menjadikan poin yang pertama dalam living in God's planning ini sebagai sebuah fondasi. Kira-kira ini jadi masalah nggak sih Pak? Oh iya jelas. Karena orang tanpa ada fondasi, nggak mungkin mereka bisa mengerti hal-hal rohani. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Harus ada fondasi. Begitu. Coba kalau umpamanya contoh saya ambil contoh. Orang memberikan persembahan. Padahal kalau yang namanya duit kan nggak pernah ada cukup. Nggak pernah ada cukup, betul. Selalu kurang terus. Selalu kurang terus. Gaji kita contoh nih 4 juta, pengen jadi 8 juta. Sudah dapat 8 juta, pengen lagi 16 juta. 16 juta. Nah, setelah itu pengen lagi terus-terus. Nah, sekarang kita memberikan persembahan kita untuk mendukung pelayanan. Saya juga masih kurang duitnya kok. Iya kan? Ya, nah, kalau belum lahir baru, nggak ada dong pemikiran itu untuk rela memberikan itu. Ya gitu kan. Begitu kira-kira. Ini masih hal yang sangat fondamen ya. Contoh nih yang lain. Soal waktu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bergereja. Kita sudah tentukan. Disinilah kita menyembah Tuhan. Ya, di gereja kita, Gereja Kristus Bandung, ya di Jalan Jakarta ini. Ya kan? Nah, sekarang contoh jam 9 ibadah kita. Padahal jam 9 itu ada tinju favorit. Kan gitu. Ini kadang-kadang diulur-ulur. Aduh. Gitu. Tapi kalau kita sudah lahir baru, Roh Kudus berbicara, hayo anakku bersekutu denganku. Nah, akhirnya kita bisa memberikan waktu kita. Kira-kira begitu. Oke. Kita mungkin masih bahas poin yang pertama ini, karena ini banyak sekali pertanyaan tentunya tentang fondasi iman, yaitu bergaul karib dengan Tuhan gitu ya. Betul. Yang pertama kali. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, hal praktis apa ini, karena banyak juga mungkin ya pendengar-pendengar podcast kita ini belum mengerti secara mendetail hal praktis apa atau kegiatan apa yang dapat mendorong kita untuk bisa dikatakan bergaul karib dengan Tuhan. Oke. Setelah kita menerima Tuhan itu dulu ya. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Jangan sampai lupa ini. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Secara pribadi kita mengaku kita orang berdosa, kita butuh penyelamat yang menanggung, membayar hutang dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah itu kita bergaul karib dengan Tuhan. Ini masih pondasi nih. Masih pondasi, betul. Ya, bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kenapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan? Karena tidak mungkin kita tahu tentang apa yang ada di dalam hati Tuhan
tanpa kita bergaul karib dengan Tuhan. Sama contoh nih, dari mana saya tahu isi hati Nehemia? Iya. Kalau saya tidak mau membagi waktu untuk bergaul dengan Nehemia. Semakin kita banyak berbicara, semakin kita saling mengetahui, betul. saling mengenal. Betul ya? Betul. Itu logikanya. Iya. Begitu juga dengan kita, dengan Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Iya. Kita harus berjalan terus. Ya, ada firman Tuhan berkata. Oke. Ya, di Efesus pasal 2 ayat 10. Oke. Sebelumnya pasal 2 ayat 8. Ya, ini hafalan kan? Iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jangan berhenti di situ saja. Jangan berhenti di situ aja. Kita lanjutkan di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, ini dia nih. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sekarang ini kita agak lebih jauh lagi kita berbicara. Setelah kita membangun fondasi, ya, maka, saya coba ilustrasikan rumah, atau gedung, ya kan? Yes. Fondasi dibangun. Setelah selesai fondasi dibangun, siap untuk dibangun rumahnya, tapi tidak dibangun rumahnya, kira-kira bagaimana? Ya, nggak ada, cuma lapangan doang, nggak ada gunanya. Cuma lapangan doang. Cuma lapangan doang, nggak ada gunanya. Nah, ini firman Tuhan ini berkata, setelah kita dibangun, tadi bahwa bukan kekuatan kita, tetapi anugerah Tuhan buat kita, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan mau supaya hidup kita dibangun. Nah, sama seperti rumah tadi. Setelah selesai pondasi, maka dibangunlah rumahnya. Dibangunlah gedungnya. Diberikanlah ornamen-ornamen supaya indah, supaya nyaman untuk dipakai. Iya, betul. Itu namanya bangunan. Kita ini kan bait suci dibangun. Nah, setelah kita dibangun oleh Tuhan, maka Tuhan mau supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Itu bukan hasil kekuatan kita, tetapi hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Itu dia tuh. Hasil hubungan akrab kita dengan Tuhan melahirkan kita hidup berkenan pada Tuhan. Living in God's planning. Begitu. Luar biasa ya. Jadi pondasi sudah dibangun, yaitu tadi bergaul karib dengan Tuhan, begitu ya. Lalu kita bisa lihat dari buahnya, yaitu hidup kita yang mau memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita sendiri. Betul. Gitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah ada kendala, Pak? Kira-kira ada permasalahan nggak ketika kita mau, dari pengalaman Bapak juga dari firman Tuhan juga bisa di-sharingkan gitu ya Pak ya. Kira-kira ketika kita mau bangun pondasi di dalam Tuhan, ada nggak sih tantangan terbesar sebagai orang percaya untuk bisa khususnya ya membangun fondasi. Bukan, membangun rumahnya sekarang membangun rumahnya. Betul. Iya, ada kendala. Oke, apa? Ya. Kira-kira. Bukan hanya teori, karena banyak yang kita lihat. Iya betul. Ya kan? Ya, contoh-contoh, ya kan? Banyak yang kita lihat contoh-contoh. Akhirnya di dalam perjalanan mengikut Tuhan, kalah, jatuh. Oke. Mungkin bukan jatuh, tergelepak kali ya. Tergelepak. Akhirnya menyangkali Tuhan Yesus. Kan banyak contoh. Nah,
Mengapa ini bisa terjadi? Hmm. Karena tidak rela membangun hubungan akrab dengan Dengan Tuhan. Tuhan. Tidak rela. Iya. Oke. Karena itu karena untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan itu maunya itu adalah Iya. tergantung Mau kerinduan kerinduan. kita. Iya, yes. Jelas Tuhan mau ya bergaul akrab dengan kita. Iya. Kalau kita lihat firman Tuhan dari Kejadian, Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3, Pasal 3. 3 ayat 8, Tuhan datang menjumpai Adam dan Hawa. Yes. Artinya Tuhan rindu bersekutu dengan ciptaannya, Yes. Adam dan Hawa. Ya kan? Jadi jangan kita ragukan kerinduan itu, bahwa itu kerinduan dari Tuhan. Nah, sekarang kita membangun diri kita ya, supaya bisa seperti yang Tuhan kehendaki itu tadi, Efesus pasal 2 ayat 10. Ya kan? Bagaimana caranya? Ya tidak ada cara lain. Bergaul akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya ya, kalau Nehemia perhatikan kalau saya berkhotbah, saya suka bilang, kalau Anda rindu hidup berkenan seperti yang Tuhan mau, jangan berjuang sendiri. Jangan berjuang sendiri. Yes. Berjuang sendiri KO. Kalah ya. Ya, kalah. Jangan coba-coba mengandalkan kekuatan kita. Pasti KO. Begitu. Betul. Itu kan kendalanya. Ya. Kendalanya. Kendalanya. Nah, kalau gitu bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Oke? Dia katakan, kamu memang sudah bersih karena firman. Sudah terima Tuhan Yesus. Yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Nggak mungkin bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal dengan pokok anggur. Itu artinya bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi poin kita dengan living in God's planning adalah membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Setelah lahir baru, kita bangun hubungan akrab dengan Tuhan. Dan hubungan akrab dengan Tuhan itu, sekali lagi, ya, Kejadian pasal 3 tadi ayat 8, Tuhan mau bergaul akrab dengan ciptaannya. Udah jelas. Kita nggak usah ragukan itu. Nah, sekarang kita bukan robot. Ya kan gitu ya. Kita tinggal kasih pilihan. Tuhan, kita bukan robot. Bukan robot. Ya kan? Tuhan kasih pilihan. Mau nggak? Mau. Iya, betul. Nah, mau nggak berbuah? Kalau kita katakan mau, jangan berjuang sendiri. Tinggal, itu kuncinya. Tinggallah di dalam Tuhan. Gitu. Ya. Gitu. Jadi kendalanya adalah ya kadang-kadang kita sebagai manusia sering mengandalkan kekuatan kita sendiri, betul, untuk bisa hidup melekat dengan Tuhan. Iya. Oke, Bapak, kita promosi dulu. Okay. ada gelas dari 1 tahun pembacaan Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kami punya program membaca Alkitab selama selesai 1 tahun. Ini adalah merchandise-nya. Ya, merchandise-nya dan kita sudah baru selesaikan angkatan ke 6. Kita sekarang mulai angkatan yang kelima. Itu adalah angkatan ke-7, sorry. Ini adalah bagian dari bergaul akrab dengan Tuhan. Gitu kan? Kita minum dulu. Jadi kalau kita buat program membaca Alkitab selesai setahun, bukan asal-asalan. Ya kan bukan. Tapi itu adalah bagian upaya supaya bisa bergaul karib dengan Tuhan. Gitu. Oke, baik Pak ya. Oke.
apa namanya, bergaul karib dengan Tuhan artinya tidak boleh mengandalkan diri sendiri begitu ya Pak ya. Ya betul. Tapi bagaimana jika ada Pak ya, ini beberapa contoh kasus ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Betul. Orang mengaku bahwa dia punya pondasi yang kuat, dia mengakunya punya pondasi yang kuat dan dia sudah membangun gedung iman yang sangat baik. Sangat baik. Tapi ketika dilihat kenyataannya ternyata tidak demikian. Misalnya misalnya begini Pak ya, ada jemaat yang aktif baca setahun Alkitab. Lalu kemudian dia juga aktif melayani, artinya dia punya pondasi, punya gedung yang baik. Gitu Menurut dia. Menurut dia punya pondasi firman yang baik, lalu punya dia juga mempergunakan tubuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya dia sudah katanya sih punya bangunan yang baik dan megah begitu ya. Tapi kalau kita lihat sebagai kacamata diri kita masing-masing, ini orang kayaknya nggak punya. Maksudnya hidupnya ternyata menunjukkan hal yang sebaliknya. Nah ini apakah benar orang seperti ini sudah hidup dekat dengan Tuhan atau sudah benar-benar hidup melekat dengan Tuhan secara pribadi, padahal kita lihat kenyataannya nggak kayak gitu. Nah itu sebabnya kadang-kadang begini. Apakah iman itu bisa diukur? Nah kan gitu ya? Iya juga. Bisa dong. Bisa. Iya kan? Bisa dong. Kalau seseorang, seperti yang dikatakan tadi, sudah membangun imannya, atau imannya sudah terbangun. Tuhan yang membangun ya, iya. Tapi rela dibangun, gitu betul, ya, betul, rela betul. dibangun. Itu dampak dari buahnya. Iya sih. Tidak mungkin orang itu, ya kan? Tidak mungkin orang yang sudah dibangun di dalam Tuhan sedemikian rupa menyangkali Tuhan Yesus. Contoh, saya pribadi ya, kalau merenung, siapa sih di dunia ini, ya, pribadi seperti Tuhan Yesus, baik kuasanya maupun kasihnya. Siapa? Saya belum ketemu pribadi ya yang seperti Tuhan Yesus. Dia rela mati. Dia tahu umat manusia tidak mampu menanggung upah dosa, yaitu maut. Nggak mampu. Tuhan tahu, Allah tahu itu. Karena firman Tuhan berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Iya kan? Roma 3 ayat 23. Dan nggak ada yang mampu. Karena tidak ada yang mampu itu, maka Tuhan Yesus datang. Yang mau kita rayakan nih sebentar lagi. Paskah. Yes. Ya kan? Jumat Agung. Ya. Kalau kita pikir ke sana, siapa pribadi seperti dia meninggalkan kemuliaannya di surga, menjadi manusia, mengalami penderitaan? Kan dia bukan datang ke bumi untuk lenggang-lenggong gitu. Pariwisata. Bukan pariwisata ya. Iya kan enggak. Tapi justru untuk menderita. Udah jelas mulai saat dia datang, dia tahu bahwa dia untuk menderita. Ya, menderita supaya kita tidak menanggung hukuman dosa. Begitu kan? Ya. Dan kita tahu bahwa dia hidup. Naik ke sorga. Naik ke sorga bukan kata dia, tapi disaksikan banyak orang. Begitu kan? Dan dikatakan oleh Alkitab kita. Oke, banyak orang yang tidak terima. Tapi saya pribadi, saya selalu memikirkan itu. Siapa pribadi seperti Tuhan Yesus Kristus? Nah, kalau sudah dibangun tadi pondasi, kan kita tadi bicara pondasi. Sudah bangun pondasi, terus kita bangun rumahnya, ya, dibangun rumahnya, dibangun rumahnya sehingga layak huni, sehingga kita bisa seperti yang dikatakan tadi Paulus, Efesus pasal 2. Betul, Efesus pasal 2 ayat 10.
Hmm. Apakah orang mau meninggalkan Tuhan Yesus? Kalau saya berpikir enggak lah. Ya. Kalau dia punya pondasi yang baik. Kalau punya pondasi yang kuat dan bergaul akrab dengan Tuhan itu. Iya. Makanya sekali lagi ini bergaul akrab dengan Tuhan ini penting. Penting banget ya. Karena dari bergaul akrab dengan Tuhan itulah kita semakin diyakinkan Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Betul? Betul, betul. Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Tuhan yang mau mendengarkan doa kita. Itu sebabnya pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan melalui Alkitab dan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan menjadi satu membuat iman kita teguh. Ya kan? Betul, 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 betul. Itu membuat pondasi kita dan membuat bangunannya semakin kuat. Kita punya ayat hafalan ya kan? Ayat hafalan ya Mazmur, masih ingat? 46 ayat 2. Ayat 2, coba baca. Oke, kita baca ya. Allah itu bagi kita. Sebentar, bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yes. Benar. Iya kan? Iya. Nah, wah mungkin kita katakan itu kan zaman dulu, Pak. Masih berlaku enggak sekarang? Masih. Berlaku enggak untuk semua orang? Masih, karena enggak ada di situ dijelaskan bahwa ini berlaku untuk orang tua, untuk orang muda, atau sengawaya, atau enggak. Berlaku untuk setiap orang. Di segala zaman. Di segala zaman. Enggak cuma buat orang Israel doang. Betul. Dan pada saat kita datang, melakukan ini di dalam hidup kita, saya harus katakan dengan penuh keyakinan, percayalah Tuhan membuktikan bahwa itu benar. Amin. Gitu kan? Pasti, ya kan? Kita juga harus yakin gitu ya. Iya, harus yakin. Karena kalau kita tidak yakin, kita ragu. Betul, iya. Tetapi kalau kita yakin, mungkin kita di dalam situasi yang sangat sulit dalam hidup. Kita ingat firman Tuhan ini. Terus kita perkatakan itu. Dan kita datang kepada Tuhan. Mengaminkan firman Tuhan ini. Mungkin sekali dua kali jangan menyerah. Betul? Betul. Jangan menyerah. Imani sampai itu terjadi dalam hidupmu. Dan itu memberikan kekuatan. Amin. Dan kalau sudah terbukti itu, firman Tuhan, pengetahuan kita, dengan pengalaman kita. Jadi match. Ya kan? Iya. Gitu. Sehingga iman kita semakin kuat. Mau ditawarin apapun, kita tidak mau. Dan terbukti ya, maksudnya terbukti di depan mata orang banyak pun, iya, nggak cuma perasaan dia doang. Kadang, ya itu tadi seperti pertanyaan yang terakhir gitu kan, banyak orang yang ngerasa udah dekat sama Tuhan, tapi kayaknya enggak deh, karena buahnya dan juga kelakuannya atau ornamen dalam rumah yang sedang dia bangun, iman yang dia bangun itu tidak menunjukkan. Betul, itu. Gitu. Mantap. Luar biasa. Ya. Nah, inilah yang mau kita kejar di Gereja Kristus Bandung. Oke. Living in God. Ini poin yang pertama tadi. Living in God planning. Jadi kita bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, melakukan kegiatan kita. Enggak. Ada sasaran kita, ada tujuan kita. Pertama-tama tentunya tujuan kita adalah untuk diri kita sendiri. Iya. Iya kan? Betul. Yang kedua, membagi ini kepada orang lain. Kita rindu sebanyak-banyaknya orang menerima Tuhan Yesus dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan iman mereka dibangun. Amin. Dan mereka tidak goyang. Mereka berkata, yes. Ya kan? Yeah. Yesus satu-satunya penolong dalam hidupku. Harus sampai ke sana. Itulah yang kita terus dorong di gereja kita. Nah, tentunya seperti yang saya katakan tadi, perangkat. Ya. Salah satu perangkatnya kan ini. Ini. Kita minum lagi. Ya. Salah satu perangkatnya ini, ya kan?
Jadi Betul. kita mendorong jemaat, memotivasi jemaat Untuk untuk melakukannya. Ini salah satu monitoring Ya. apakah jemaat sudah hidup living in God's planning seperti itu. Ya, betul. Hal yang lain adalah kita mendorong setiap jemaat, kan di pengumuman kita warta jemaat, ya di warta online ya. Kita mendorong jemaat setiap hari kecuali Selasa dan Kamis. Setiap hari kita dorong jemaat untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ini adalah bagian dari bahwa kita beriman. Oke. Ya kan? Iya, betul. Iya. Terus hari Rabu kita komsel online dan juga komsel onsite. Membawa jemaat, ya kan? Hidup bersekutu dengan Tuhan. Oke. Apalagi ya, hari Selasa dan hari Kamis, gembala menyapa kita berikan. Semua perangkat ini kita buat dengan tujuan supaya jemaat kita bergaul akrab dengan Tuhan. Saat teduh juga. Saat teduh juga, betul. Living in God's planning. Yang pertama. Gitu kan? Iya, benar. Gitu. Oke. Jadi yang pertama ini adalah pondasi yang paling utama dan paling krusial ya Pak ya. Iya, krusial. Supaya living in God's planning ini bisa berjalan. Ya itu yang paling pertama. Itu punya pondasi yang baik, punya kedekatan dan keakraban dengan Tuhan sebelum kita menjalankan poin-poin selanjutnya. Nah, gitu ya, mantap. Begini. Saya tambahkan lagi. Oke. Kalau kita tidak mulai dari hidup menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bergaul akrab dengan Tuhan, nggak mungkin kita bisa berbuah. Nggak mungkin apa ya? Nggak mungkin. Seperti firman Tuhan tadi, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Nggak mungkin. Kita dimampukan untuk dapat berbuah dan menyatakan kebaikan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada, maksudnya pada akhirnya orang juga punya limit kalau tidak melibatkan Tuhan dalam perbuatan baiknya. Perbuatan baik, ya betul. Oke. Tapi kalau di dalam Tuhan dan melibatkan Tuhan, pasti dimampukan selalu untuk selalu siap untuk bisa jadi memperkenalkan atau mempernyatakan buah yang terbaik. Tapi gini, ya. Gimana Pak? Nehemia. Itu proses. Iya sih, benar juga sih. Percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak bisa langsung deg-deg. Bukan begitu. Atau percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beres. Beres. Oh ya, tapi ada lagi kehidupan kedepannya yang tetapi kehidupan kita dibangun. Ya kan? Supaya seperti tadi kita berbuah, supaya hidup kita berkenan seperti yang tadi Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Itu memerlukan proses. Karena kayak begini, kalau saya bilang nanti, waduh ini Pak Sinaga sudah hebat, ini apa? Nggak ada jatuhnya gitu ya, atau nggak ada keseleonya gimana. Iya, nggak ada keseleonya gitu. Aduh, berbahaya. Bukan mau nunjukin kalau kita udah sempurna dalam melakukan. Satu, yang kedua, bukan mau memaafkan diri, enggak. Kita semua berjuang. Ya kan? Kita semua berjuang supaya kita hidup berkenan pada Tuhan. Itulah yang kita tekankan ya selalu di jemaat kita Gereja Kristus Bandung. Dan dengan iman itu pasti jemaat mengalami dan mendapatkan bahwa Allah yang dia sembah adalah memang Allah yang peduli dengan dia. Kan gitu? Iya betul. Iya kan? Oke, luar biasa. Iya. Ngomong-ngomong soal gereja yang memonitoring agar jemaat punya pondasi yang baik di dalam Tuhan. Ini kita sekarang di sini podcast nggak cuma berdua Pak. Betul. Tapi ada
ketua majelis yang sudah ikut juga One Year Bible. Iya. Dan yang merancangnya. Merancangnya juga di saya kelas ini. Ya, mungkin kita bisa sharing juga nih Pak Kevin. Gimana pengalaman Bapak sedikit aja begitu ya? Karena ini juga dadakan gitu ya. Sedikit aja sharing. Apakah ada efeknya? Apakah ada manfaatnya ketika Bapak sudah pernah ikut salah satu gerakan Living in God's Planning, yaitu baca 1 tahun Alkitab sampai selesai? Kira-kira Ada lah. ada efeknya? Ada efeknya pasti. Ya seperti yang dikasih tahu Om aja kan sebelumnya, Living in God's Planning itu kita bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berbicara dengan Tuhan, bagaimana cara kita dealing sama Tuhan gitu. Dan menurut saya sih baca Alkitab ini memang kalau sebagai manusia baca, waduh panjang banget gitu. Apalagi kalau masalah bilangan yang gitu-gitu ya. Kapan sih beresnya? Kapan sih beresnya? Tapi satu sisi ada pasti pada saat kita baca Alkitab, ketika kita perlu, kita dalam kesulitan atau apa, ada momen ketika kita baca, wah tiba-tiba kok pas ya? Ayatnya selalu pas gitu sih. Itu sih momennya memang sangat penting baca Alkitab penting itu. Ya Pak ya? Karena kita nggak tahu di dalam Alkitab itu kalau kita nggak baca ada firman-firman apa aja yang menguatkan kita. Yes. Gitu. Jadi tahun depan pasti ikut lagi? Ikut dong. Harus lebih bacanya lebih. Kalau tahun ini mungkin wishnya lebih bacanya lebih dalam lagi, bacanya lebih dimengerti gitu. Yes. Karena ada di dalam HP kita kan, ada tanda bintang. Betul, kita betul. bisa cross check, ada kesinambungan, ya kan? Ada kesinambungan ya. Bagus sekali loh. Jadi waduh, iya ya. Ya, waktu kita baca kita ya. Kalau kita semakin memberikan waktu kita juga kepada Tuhan. Oh, iya. Ini saya baca satu firman Tuhan ya. Yesaya 40 ayat 31, ayat hafalan kita. Iya. Terkadang hidup ini kita menghadapinya kita down. Betul. Ya kan? Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Yes. Iya sih, benar juga. Tetapi firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yes. Kan gitu. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini kadang-kadang kalau kita lesu kan? Iya, betul. Lesu dalam melayani, lesu untuk bisa bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita, yes, bangkit lagi, kan gitu. Kadang-kadang kan, pengalaman kita, kita tidak langsung hari itu habis. Nah, salah satu hal yang tadi tentang monitoring ya, monitoring. Ya, kita bikin sistem monitoring kita, yaitu setelah selesai membaca Alkitab, kita lapor. Semua kita melapor, termasuk kita sebagai rohaniwan. Maksudnya apa? Memotivasi bersama. Dan pada waktu kita temukan, baik itu jemaat atau siapapun, sepertinya tercecer. Kita tidak menghakimi. Ya, betul. Tidak menghakimi. Kita tidak berkata, kau tidak beriman. Pantang gitu. Tapi yang, ayo teman. Karena itu bisa terjadi pada kita juga. Iya, betul. Jadi kita memotivasi. Ayo, lambat. Ayo, kamu bisa. Nggak gitu kan? Saya suka lihat teman-teman yang yang sudah ditunjuk untuk memonitoring gitu kan. Iya kan? Mereka, ayo kamu bisa. Kamu bisa, udah terlambat sekian, udah terlambat, ada yang terlambat banyak. Ayo kamu bisa. Saya pernah paling lambat itu mungkin kadang juga lupa ngelapor atau kadang juga ke-skip gitu ya. Itu bisa 4 hari atau bisa seminggu tuh kadang nggak lapor gitu ya. Padahal kadang udah baca tapi nggak lapor gitu ya. Sebetulnya begini, Nen. Ya, mengapa kita baiknya lapor per hari? Ya, betul. Karena kalau kita tunda, akhirnya kita jadi mengejar. Yang penting angkanya jadi gitu. asal jadinya betul juga sih. Betul kan? Itu jadi masukan juga untuk saya dan juga bapak ibu yang suka skip atau yang suka nabung telat gitu.
kadang-kadang suka lapor dulu baca nanti aja lapornya nanti pas Ya. udah sampai seminggu baru. Seminggu baru lapor. Jangan. Iya, jangan. Ntar Ya. malah kesannya Mm-mm. kita jadi diburu-buru juga. Diburu-buru. Betul juga. Begitu kan? Karena akhirnya kita tidak dapat sesuatu. Iya, betul Jadi juga sih. kita mengejar apa itu namanya? Ya angka untuk cepat reach sampai ke sana gitu kan. Ya kan? Betul juga, Kita betul tidak juga. menikmati Firman firman Tuhan. Tuhan. Gitu. Iya. Tapi ya oke lah. Kan memang pertama-tama begitu. Lama kelamaan dari mereka-mereka yang sudah membaca sekian. Karena ini kan periode ke-7 ini. Ya, sebelum-sebelumnya mereka bilang, wow, saya dapat sesuatu, saya dikuatkan. Kan itu harapan kita. Iya, betul. Ya kan? Karena karena seperti yang tadi saya katakan, dari mana kita tahu tentang isi hati Tuhan? Iya, kalau nggak dari Alkitab. Inilah caranya, bergaul akrab dengan Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan berbicara kepada kita pada waktu kita lemas, kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa kita diberikan kekuatan dan kita berkata, yes. Itu pengalaman. Ya kan? Sebetulnya ini kan pengalaman Daud ini. Iya. Ya kan? Iya, betul. Nah, pengalaman Daud ini ditransfer ke kita. Yes. Oke. Ya, Betul. hebat nih Tuhan itu. Tuhan baik. Pakai Daud untuk bisa untuk sharing pengalaman. pengalaman Yang relate dengan kita sampai sekarang juga. Oke, sampai sekarang. Begitu. Luar biasa. Hebat. Oke, di poin yang pertama ini masih berkutat di satu poin yang pertama dari living in God's planning ya Pak ya. Iya. Yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Nah, saya mau jelaskan begini. Mengapa kita berkutak di sini? Iya. Bukan berarti poin yang lain tidak penting. Nanti juga pasti di poin yang itu juga. Iya, betul. Nah, poin yang pertama ini kayak gini. Di dalam tulisan Living in God's Planning, ini 5 poin ini ibarat mata rantai. Mata rantai, Ya, saling punya keterikatan. Dan mata rantainya nilainya sama. Nah, tapi kenapa kita bahas ini terlebih dahulu? Karena ini adalah fondasi. Begitu kan? Betul. Masa mau dibangun rumah fondasi nggak ada pasir di atas pasir gitu kan? Kata firman Tuhan juga kan kalau rumah di atas pasir ya pasti ambruk. Gitu. Nah, jadi jangan ada pemikiran dengan living in God's planning ini ya 5 poin itu yang bahwa inilah yang paling utama. Enggak. Ini seperti mata rantai. Tapi kenapa kita pada hari ini menitik beratkan ini dianggap sebagai fondasi. Karena kalau tidak ada yang pertama ini, nggak mungkin bisa terjadi nomor 5. Nggak mungkin. Ya kan? Kalau tidak ada yang pertama ini, maka yang nomor 2 juga sulit kita dapat. Begitu selanjutnya. Begitu. Oke, mantap, luar biasa. Oke, Pak. Jadi poin yang pertama ini kita masih berkutat di poin yang pertama, yaitu sebagai pondasi kita ya bergaul kariblah dengan Tuhan. Oke, mantap. Ini isinya semua tentang pengetahuan firman Tuhan. Jadi jangan di skip kalau nonton. Biar kita makin dapat biar nggak tercecer dan juga nggak kelewatan apa yang barusan kita sudah bahas bersama. Oke, Pak. Sebelum ditutup. Kan kita selalu bilang, setiap manusia, baik kita, baik pendengar kita, rindu mengalami kemenangan dalam hidup. Pengen semuanya. Iya kan? Pengen kan? Betul. Nggak ada yang bilang, ya udahlah lebih baik saya gagal. Enggak mungkin. Semua pengen berhasil. Semua pengen menjadi pemenang. Gitu kan. Living in God's planning adalah fondasi kita untuk menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Gitu kan. Sampai kita masuk surga. Gitu. Itu dia. Kan? Siapa yang tidak mau masuk surga? Iya. Semua. Semua. Gitu. Betul. Gitu kira-kira. Wah, luar biasa pembahasan kita pada hari ini. Mungkin
nanti kita akan diakhiri atau ditutup dengan doa supaya kita pada hari ini sama-sama saling menguatkan gitu ya, Betul, supaya betul. kita punya pondasi yang baik di dalam Tuhan, supaya kita juga dimampukan untuk melakukan living in God's planning yang lain. Kita perlu punya pondasi yang baik. Bagaimana caranya ya? Dimulai dengan ya saling mengingatkan dan saling menguatkan. Salah satunya adalah nanti kita bisa, mungkin Bapak bisa pimpin doa kita supaya kita sebagai orang percaya semakin saling menguatkan untuk bisa punya pondasi yang baik di hadapan Tuhan. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk sharing bersama. Yes. Bagaimana kerinduan yang ada pada Tuhan kami tangkap, Yes. yang kami sebutkan living in God's planning, hidup dalam rencana Tuhan. Bagi kami ini adalah anugerah yang luar biasa. Karena itu kami berseru kepada Tuhan. Baik kami yang ada di sini, begitu juga pendengar kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Ya, Yesus yes, Kristus Tuhan. Allah kami yang hidup. Biarlah mereka boleh mendapatkan kebenaran ini, dijamah oleh Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara benar, Tuhan pribadi. Yesus. Mereka mau bergaul akrab dengan Tuhan. Dan janjimu boleh menjadi pegangan setiap kami, juga pendengar kami. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Janjimu yang adalah ya dan amin. Dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Baik Pak, terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk doanya. Semangat selalu dalam melayani Tuhan dan juga dalam menjalani aktivitas. Salam buat Ibu Stin yang lagi nonton mungkin pada hari ini. Iya. Ya, tidak terasa perbincangan kita sudah di penghujung podcast kita pada hari ini. Dan tentunya di pertemuan yang akan datang kita akan bersama-sama berdiskusi tentang topik-topik. Tentunya bisa jadi akan melanjutkan 5 poin dari living in God's planning, atau mungkin kita juga akan menyusun pembicaraan dengan bintang tamu yang akan datang. Jadi stay tune, tetap pantau YouTube Gereja Kristus Bandung supaya kita bisa menyaksikan kembali podcast with God. Kan sampai keseleo gini nih. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.